dari Hijriah itu asalnya 29 hari. Kalau tidak terlihat hilal, maka ada perintah disempurnakan menjadi 30 hari. Tidak ada 28, tidak ada 31. Pernah terjadi satu kesalahan di satu negeri di Mesir tahun 1980-an. Itu pemerintahnya keliru menetapkan Ramadan, sehingga awalnya terlambat, mengakhirinya kemudian lebih awal. Jadi 28 hari puasanya, sehingga diputuskan untuk kemudian dibuat edaran oleh pemerintah secara resmi agar seluruh kaum muslimin mengqadha satu hari puasa, karena tidak ada 28 hari. Begitu juga kita pernah 2008 di Indonesia ini, ya, pemerintah mengumumkan di siang hari atau menjelang petang sudah harus berbuka sebelum waktunya. Pernah terjadi? Pernah nggak? Pernah. Itu bab istihad, bukan babnya kita sebagai umat Islam yang bukan seorang mujtahid. Pemerintah beristihad, para ulama beristihad. Jadi tidak menjadi konsekuensi yang menjatuhkan kita kepada dosa dan kesalahan besar. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, judul kita pada malam hari ini untuk kepentingan anak-anak kita ini, bagaimana mengakhiri Ramadan yang terbaik. Bagaimana mengakhiri Ramadan yang terbaik. Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis yang populer, separuh hadisnya, kalimatnya bagi kita semuanya, separuhnya kurang populer. Apa kata Nabi SAW? Innamal a'malu binniyat. Biasa kan bilang, ya, gimana? Innamal a'malu binniyat. Itu populer tuh. Yang tidak populer, binniyatnya diganti dengan bil khawatim. Innamal a'malu bil khawatim. Khawatim itu artinya khotimah. Khotimah itu artinya adalah penutup, tapi bentuknya jamak, bukan hanya satu, tapi khawatim itu jamak, menunjukkan bahwa makna innamal a'malu bil khawatim itu adalah sesungguhnya amalan-amalan itu dinilai bagaimana kita membuat penutup amalan itu adalah penutup yang terbaik. Jadi bukan bagaimana mengawalinya. Dan banyak kaum muslimin begitu awal Ramadan bersemangat, masjid-masjid, musola sampai harus menyediakan sajadah di luar penuh di dalam. Dan itu fenomena umat Islam. Dan kita bersyukur ada peningkatan ketakwaan, ketaatan di kalangan umat Islam. Tapi yang terjadi, bergulirnya waktu kemudian kita mendapati banyak masjid dan musola semakin ke akhir justru mengalami yang namanya kemajuan. Apanya yang maju? Softnya yang maju. Bahkan mau lagi Bapak Ibu, mohon maaf, pembubaran. Nah, itu ada tuh soalnya, terutama 10 terakhir ini belum ada laporannya, tapi tahun lalu ada laporannya itu. Sekretaris kita di Dewan Masjid itu nelpon, Ustaz, ini jadwal yang sisa Ramadan tidak lagi minta untuk kita mengirim balik. Kenapa saya bilang? Katanya udah nggak ada orangnya. Jamaahnya sudah
Mungkin kita husnuzan nih sudah pulang kampung karena semuanya minal muhajirin, para perantau semuanya. Masjid ataupun musola sampai kosong. Ustaz pun gimana kalau kita mau kirim ustaz yang ada cuma imam sama bilal? Gimana tuh ceritanya? Tapi ini adalah faktor sosial. Lalu inilah kemudian di awal saya sampaikan bahwa sesungguhnya pesan utama Nabi terhadap kita berkaitan dengan amal-amal yang kita lakukan ini bukan bagaimana kita mengawali, tapi bagaimana kita membuat akhirat penutup dari amalan itu adalah penutup yang terbaik. Lalu contohnya bagaimana Ustaz? Kita lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dilihat Rasulullah siapa? Sahabat dan sahabiah. Yang paling utama riwayatnya kita ambil dari istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah radhiyallahu taala. Apa kata Aisyah? An Aisyah radhiyallahu taala qalat, dia berkata, kana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, idza dakhala al-asru, kalau sudah memasuki yang 10, maksud 10 ini apa? 10 yang terakhir di bulan Ramadan, apa yang dilakukan oleh Nabi? Yang pertama yang bunda, ahyal lail, dia hidupkan sepenuhnya malam-malam 10 Ramadan tersebut. Menghidupkan sepenuh malam itu kira-kira orang talalok tertidur di atas dipan itu tergolong orang menghidupkan malam atau tidak? Tidak. Kalau dikatakan menghidupkan malam-malam berarti orangnya harus dalam keadaan hidup, harus dalam keadaan terjaga. Makanya ada syariat i'tikaf. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fil masjid fil asril awakhir min Ramadan. Nabi i'tikaf itu dalam rangka menghidup-hidupkan malam-malam terakhir di bulan Ramadan. Kalau kita sudah diberitakan baik dalam Al-Quran, baik dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan akan terjadinya satu malam yang mulia yang kita sebut dengan malam Lailatul Qadar khairun min alfi syahr, yang malam itu lebih baik dari 1000 bulan, itu terjadinya di malam-malam terakhir 10 Ramadan. Dan Nabi menyuruh kita untuk mencarinya, bukan menanti, disuruh untuk kita cari. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Taharrau Lailatul Qadri fil asril awakhir min Ramadan. Carilah olehmu malam-malam yang terakhir itu, Lailatul Qadar itu di malam-malam yang 10 di bulan Ramadan. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan fil witri minal asril awakhir, pada malam-malam ganjil di 10 yang terakhir. Pertanyaannya, ganjil awal atau ganjil inyo? Itu sekarang. Ganjil awal atau ganjil inyo? Ganjil di awal, genap di urang. Ganjil di urang, genap di awal. Mana ganjil di sisi Allah Subhanahu wa taala? Mana Bapak Ibu? Maka kita ambil hikmah perbedaan penetapan Ramadan itu. Yang utama nih apa? Jadikan semua 10 yang terakhir ini sebagai malam-malam ganjil. Karena Allah yang menetapkan ganjil mana? Yang Allah pilih untuk kemudian diturunkan malam Lailatul Qadar. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi jangan kasih kendor, justru gasken. Semangatnya semakin kita perkuat. Lalu
dalam rangka menghidupkan malam Ramadan itu apa yang kita lakukan? Banyak pilihan amalnya. Seperti ini, istiqomah, sholat berjamaahnya di masjid bersama imam. Ya. Lalu apa lagi? Lanjut majelis ilmu. Ini dalam rangka menghidupkan malam Ramadan. Lanjut sholat taraweh. Lanjut lagi dengan witir. Lanjut lagi dengan tilawah Al-Quran. Apakah kita sendiri-sendiri yang membaca atau ada tadarus Al-Quran yang bergantian membaca dan saling memperbaiki bacaan, atau kita hanya sekedar mendengarkan tasmih? Itu juga bagian dari cara kita menghidupkan malam-malam Ramadan. Termasuklah ya memperbanyak sholat sunnah yang lain. Selain nanti di sepertiga malam kita sholat tahajud, ada pilihan untuk kemudian kita sholat taubat. Sholat taubat itu Bapak Ibu enggak sulit, sama dengan sholat sunnah yang lain. Bacaannya tersekali di antara surat Al-Quran yang paling mudah. Bedanya karena ini sholat taubat, maka setelah selesai sholat, zikirnya itu istighfar, ya istighfar. Sebanyak-banyaknya istighfar. Nah, sholat taubat bisa. Kemudian karena kita misalkan i'tikaf di masjid, maka setiap rasa kita sudah merasa ragu terhadap wudhu kita masih suci atau enggak, perbarui wudhu. Habis wudhu, sholat sunnah wudhu. Apalagi sholat sunnah tasbih. Sholat sunnah tasbih itu juga salah satu sholat yang disunnahkan bagi umat Islam satu kali setidaknya seumur hidup. Kalau belum pernah, sudah pernah sholat tasbih Bapak Ibu? Inilah saatnya. Ini yang belum. Sholat tasbih itu sama juga dengan sholat sunnah yang lain. Kalau dilakukan di malam hari, maka lakukan setiap 2 rakaat salam. Jumlah rakaatnya cuma 4. Apa bedanya Bapak Ibu? Bedanya di setiap gerakan itu kita ada membaca zikir tasbih, itu saja. Misalkan waktu pertama kita baca yang biasa sholat, iftitah, kemudian Al-Fatihah, kemudian baca surat, baca yang termudah untuk kita baca. Setelah itu baru kita baca tasbih, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kalau mau tambah lagi, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalau enggak cuma 4 yang tadi ada, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Berapa banyak kita baca? 15 kali pada saat bersedekah. Jadi setiap sebelum pindah ke gerakan berikutnya, ya setelah kita baca yang biasa, kita baca tasbih. Saat bersedekah 15 kali. Nanti kemudian setelah 15 itu baru kita ruku, bacaan ruku seperti biasa. Kalau yang biasa subhana rabbiyal azim, silahkan itu bacaan, atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika faghfirli, itu baca. Setelah itu baru baca tasbih. Berapa banyak? 10 kali. Yang berbeda pada saat sedekah itu aja. Itu bacaannya 15 kali. Pada saat ruku setelah bacaan biasa 10 kali. I'tidal, kemudian baca seperti biasa, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, baru baca tasbih lagi sama bacaannya 10 kali. Setelah tasbih baru sujud baca biasa, baru tasbih 10 kali. Duduk di antara sujud, kemudian baca biasa. Setelah bacaan biasa sebelum ke gerakan berikutnya, baca tasbih 10 kali. Setelah itu sujud lagi, baca bacaan sujud. Setelah itu baca tasbih 10 kali. Kemudian bedanya ini aja. Pada saat kita mau naik ke rakaat kedua, ada duduk istirahat namanya.
seperti duduk di antara dua sujud. Duduk sejenak, bacaannya langsung tasbih 10 kali. Jadi dari atas tadi sampai kemudian mau naik lagi satu rakaat itu tasbihnya 75 kali. Naik lagi baru rakaat kedua ulang lagi hal yang sama sampai kemudian duduk tahiyat, kita baca tahiyat, setelah itu kita baca tasbih 10 kali, baru kemudian salam kanan, salam kiri seperti biasa. Nanti baru naik lagi untuk 2 rakaat yang berikutnya. Hanya 4 rakaat. Tapi kalau kita praktekkan 4 rakaat ini, tasbihnya tadi cuma 4 kalimat, itu insya Allah 1 jam. Makanya kalau tasbihnya ditambah lagi wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, itu mungkin akan molor menjadi 1 jam setengah. Nah, kalau itu kita lakukan, itu insya Allah malam-malam kita itu memang penuh dengan ibadah. Belum lagi nanti sepertiga malam kita terbangun sholat tahajud seperti biasa. Kemudian di antara sepertiga malam sampai menjelang kita sahur, kita perbanyak zikir. Zikir apa yang paling utama ya Bunda? Ini kaji kita ini bertahun-tahun kita ngaji di sini. Terdapat di surat Az-Zariyat ayat yang ke-18. Apa zikirnya? Apa Bunda? Wabil ashar hum yastaghfirun. Hakikatnya orang bertakwa itu di waktu-waktu sahur apa? Istighfar, zikir. Zikirnya khusus istighfar aja. Nah, kalau mau istighfarnya terserah pilihan yang mana istighfarnya. Hanya sekedar astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah tanpa batas. Ini zikir mutlak. Tidak ditetapkan berapa jumlahnya, tidak ditetapkan secara pasti harus astagfirullahaladzim. Tidak itu. Terserah mau istighfar astagfirullah saja atau astagfirullahaladzim atau astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, boleh. Atau yang setelah sholat biasa kita baca istighfar, boleh yang mana saja. Cuman saya sarankan karena ini zikir mutlak, boleh kita memilih zikir bacaannya yang mana saja. Maka di penghujung istighfar kita itu, di ujungnya kita tambah untuk ayah dan mak kita. Jadi zikir ini sekaligus zikir ibadah kita kepada Allah, tapi juga bakti kita kepada ayah dan mak kita. Bagaimana caranya Ustaz? Ditambah di ujungnya li wali walidayya. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih li wali walidayya. Kalau saya pilih zikir istighfarnya itu, bukan yang panjang. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih li wali walidayya. Jelas Bapak Ibu? Nah, itu lazimkan mutlak zikirnya, jumlahnya terserah. Kalau itu ada kita zikirkan terus setelah sholat tahajud 8 rakaat, itu berarti malam-malam kita itu memang penuh dengan ibadah. Ada tidurnya, nggak ada tidurnya Ustaz. Kalau kita mampu, nggak ada tidurnya memang. Karena Nabi SAW mengatakan sepenuh malam itu dia hidupkan. Kalau dikatakan sepenuh malam dia hidupkan, ada tidurnya itu Bu? Ada Bapak? Ya nggak ada, memang nggak ada. Seperti itu kita, iya seperti itu. Kok awak bisa? Kalau nggak bisa sepenuh malam, separuh malam. Ya kan? Separuh malam ada orang yang ketika jam 2 baru ke masjid. Ya kan? Karena maghrib sampai selesai tarawih, selesai witir, selesai tadarus sedikit Al-Quran, itu sudah seperempatnya nanti di sepertiga malam terakhir. Gak apa-apa.
23 malam nggak apa-apa, sisakan istirahat masih ngambil 2 jam, 3 jam nggak apa-apa. Tapi yang jelas menghidup-hidupkan malam-malam Ramadan. Dan itu bahagian dari identitas ketakwaan orang-orang yang beriman. Masih ke surat Az-Zariyat ayat yang ke-17. Kanu qalilan minal lail ma yahjaun. Orang bertakwa itu di malam-malam Ramadan tidurnya hanya sedikit. Bukannya dia tidur sedikit-sedikit, dia tidur. Nah, itu kan. Kenapa, Bu? Kalau kita mengikut Nabi, itu yang pertama tadi, ahyal lail. Yang kedua, apalagi contoh yang kita bisa ambil dari Rasulullah? Ya, aiqaza ahlahu. Nabi tidak hanya ngurusin ibadahnya, tapi dia ngurusin ibadah keluarganya. Maka kemudian dia bangunkan istri-istrinya, dia bangunkan anak-anaknya, itu dia bangunkan keluarganya. Itu yang kedua. Jadi jadwal sudah, ya. Yang ketiga, wajadda. Nabi itu lebih bersemangat. Jadda itu kan ada film. Manjadda, siapa bersungguh-sungguh, dia akan mendak. Jadda itu disebutkan dalam hadis itu. Nabi di 10 yang terakhir dia lebih bersungguh-sungguh. Yang tadi itulah dia realitas amalan yang bisa dilakukan dan diperbanyak. Kalau kita mau nurut teladan dari sahabat, misalkan Imam Ahmad bin Hanbal, salah satu imam mazhab yang 4. Ahmad bin Hanbal itu dikisahkan satu malam sholat malam dia, satu malam itu khatam Al-Quran. Sholatnya itu menghatamkan satu Al-Quran. Kira-kira ada tidurnya itu, Pak? Ada tidurnya kan? Kalau kita mau sholat taraweh yang di Pekanbaru ini saja, yang 1 juz satu malam itu paling cepat 1 jam, paling lambat 1,5 jam. Yang karena taraweh kan ada istirahatnya, ada istirahat. Kalau dia mengambil sikap tanpa istirahat, itulah yang terjadi seperti Imam Ahmad bin Hanbal dikisahkan satu malam dia pernah sholat yang 1 Al-Quran khatam. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala anhu dalam 1 hari di bulan Ramadan dia khatam 2 kali Al-Quran. 2 kali dia khatam Al-Quran. Kira-kira dia ada tidurnya kayak itu, Bang? Nah, itulah Nabi mencontohkan yang ketiga tadi, lebih bersungguh-sungguh. Kemudian yang keempat, wasyaddal mizan, dia mengencangkan sabuknya. Ini hanya simbol bahwa Nabi SAW begitu masuk 10 yang terakhir Ramadan, nikmat-nikmat yang berupa urusan nikmat dunia dia sudah enggak, dia sudah abaikan, dia tinggalkan. Termasuklah menggauli istrinya, dia tidak lagi. Dan itu maktub dalam Al-Quran. Wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Dan janganlah engkau menggauli mereka itu lagi saat yang sama engkau sedang iktikaf di masjid. Jadi itulah gambaran bagaimana Nabi SAW membuat akhir penutup amalan yang terbaik daripada bulan suci Ramadan. 4 tadi, dia tidak lagi tidur tapi dia menghidupkan malam-malamnya. Yang kedua, dia tidak hanya untuk dirinya sendiri tapi dia melibatkan keluarganya, dia bangunkan keluarganya. Yang ketiga, dia lebih bersungguh-sungguh. Dan yang keempat, dia sudah meninggalkan kenikmatan-kenikmatan duniawi yang sementara.
Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.